Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah Minggu pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 110 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 194 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Tanpa anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu, aku sesat. Karena anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu, ku ke surga. Siram gadang basam tu dia, alai di baen basam data siram tu surga. Dengarlah hukum Tuhan, hukum Tuhan yang kelima sampai dengan hukum Tuhan yang ke-10. Hukum Tuhan yang kelima.
Hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Tuhan yang keenam, jangan membunuh. Hukum Tuhan yang ketujuh, jangan engkau berzina. Hukum Tuhan yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Hukum Tuhan yang kesembilan, jangan engkau berdusta. Hukum Tuhan yang kesepuluh, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 681 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ku datang sujud menyembah padamu, Allahku. Ku banyak dosa dan celah, ampun di hamba-Mu. Atas dosaku, lupakanlah pembalasan dari hati-Mu. Aleaman asiram Dia berdosa. Uduk dan roh akan nuai bersembah di jalan. Unang jujur akan dosa Sai Puhon sian rohani. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami.
Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 169 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Juru selamatku, kunjungilah hamba-Mu. Janganlah kau berlalu jauh dari hidupku. Tuhan datang padaku, jadikan aku anak-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Hosi pangolua, sai topat maawan, sai unang mandauda, hosi arahaku, rasi pangolur utibu, pain maawan aku tutu, dohotmu darmi puria, ia sangan hampas ma. Iastutu dohotmu darmi buria, ia sangat hampas ma. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita minggu hari ini, yaitu dari kitab Roma pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13. Kita membacanya secara responsoria. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu.
Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Parut dari pangkal Isai akan berdiri, dan Dia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memuliakan kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita saksikan persembahan pujian dari tim pemandu dan pemusik HKBP Petojo.
Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, Bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa dengan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa dengan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 470 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Yesus aku milikmu, juga harta milikku, tubuh juga nyawaku, ku serahkan padamu. Yesus ampunan dan ladang Dia, kau dapat sakit saat mata Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 469
Kita memulainya dari ayat pertama dan seterusnya, dan kita mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita, firman Tuhan khotbah buat kita pada minggu ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Kejadian, pasal 12, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pada pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya, dan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu, Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang menjadi khotbah buat kita pada minggu ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita, judul dari khotbah ini, berkat dari mendengar dan melakukan firman Allah. Firman yang disampaikan Allah kepada Abraham adalah titah, hukum, peraturan, dan perintah yang disertai dengan janji berkat keturunan, keselamatan, nama yang masyhur, nama yang besar, dan kemakmuran. Firman itu berkuasa, berkekuatan penuh, dan harus ditaati, harus dituruti,
karena pemberita firman itu mempunyai otoritas kuat untuk memberi akibat bagi yang melaksanakan atau bagi yang melanggarnya, yaitu Dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Bagi yang melaksanakan akan diberkati, dan untuk orang-orang yang menolak atau melanggar hukumnya, maka akan dihukum, akan dikutuk. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita, setiap orang yang mengenal Allah akan selalu tunduk, patuh, turut untuk melakukan firman-Nya, dan akan takut, tidak mau melanggarnya. Karena dalam melakukan firman akan mendapat berkat penuh dan sempurna. Bila melanggar atau menolaknya, akan kena kutuk atau kena hukum, membuat dirinya susah dan sengsara dalam hidupnya. Saudara, Abraham dipanggil dengan mengatakan, pergilah. Dia dipanggil untuk mengasingkan diri dari keluarganya yang berkepercayaan politeisme. Kita ingat bahwa dia adalah keluarganya adalah bagian dari anggota Babel. Supaya menjadi bapa orang percaya, dari Abraham menjadi Abraham, yang menjadi menyembah Allah. Dalam setiap firman Allah yang menjadi panggilan kepada manusia, pastilah ajakan, suruhan, perintah untuk meninggalkan hidup yang lama, hidup yang tidak berpadaran dengan kepercayaan kepada Tuhan, untuk menjadi hidup baru, hidup menjadi percaya kepada Allah, mematuhi, mengikuti hukum, perintah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita, inisiatif datang dari Allah, bukan dari keinginan dan prakarsa Abraham untuk mengubah kehidupannya. Karena inisiatif Allah yang datang dari kehendaknya sendiri, kehendak bebasnya, maka tidak ada yang bisa atau yang dapat untuk mengubah dan menghalanginya. Karena Allah itu Maha Kuasa. Sama seperti panggilan kepada Abraham masa dulu, kepada kita juga masing-masing sekarang ini dipanggil Allah untuk kehidupan di dunia, kehidupan di tengah-tengah masyarakat, di keluarga, atau yang mungkin keluarga itu tidak percaya, atau tidak sungguh-sungguh percaya kepada Allah, untuk hidup pada suatu kehidupan yang baru, supaya hidup dalam suatu kehidupan yang baru, yaitu untuk sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan mengikuti, melakukan hidup kemana kita diarahkan, untuk melakukan tuntunan supaya kita berjalan dalam kebenaran yang sudah Tuhan nyatakan. Saudara, tentunya kita perlu bertanya, apakah kita sama seperti Abraham yang mendengar dan kemudian menuruti panggilan itu? Saudara, tergantung kepada pengenalan dan kepercayaan kita akan firman itu. Apabila kita percaya, maka kita pasti akan menurutinya. Dan dia akan menunjukkan arah kemana tujuan kita akan pergi. Dan juga, sama seperti kepada Abraham, dalam panggilan firman itu ada janji-janji yang dapat kita terima, yang akan diberikan, dipenuhi Allah, menjadi berkat kepada kita.
Saudara-saudara, kepercayaan kepada Allah menuntut suatu sikap kepatuhan, sikap tunduk secara totalitas dari kemanusiaan kita, tanpa membuat pertimbangan dari sisi kenyamanan hidup sebelumnya, yang biasa disebut out of the box. Seperti dalam perihal harta, dalam hal jabatan, kesenangan, persekutuan dengan orang lain, atau dalam kekeluargaan yang tidak berdasar dari kebenaran firman Tuhan, harus ditinggalkan. Dan Tuhan akan menuntun kita. Dan kita harus yakin bahwa Allah tidak pernah merancang yang tidak baik atau yang buruk kepada kita, kepada umat yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita, Abraham tidak langsung menerima semua apa yang telah dijanjikan Allah. Namun dia masih harus dimatangkan lagi dalam mempercayai Allah dan janji-janjinya. Dia harus sabar. Dia harus tekun untuk menerima semua itu. Dia harus mengalami perjalanan panjang yang melelahkan tubuh dan melelahkan pikirannya dengan banyak cobaan dan tantangan. Seperti dia harus berpindah-pindah tempat bernomaden. Dan dia harus menjalani jalan yang panjang dari Sikem ke daerah pegunungan di sebelah timur Betel. Dan kemudian dari situ dia harus pergi ke tanah Negeb. Dan kemudian ada juga peristiwa kelaparan di Kanaan, sehingga dia harus pergi ke Mesir. Kita ingat bagaimana kejadian sewaktu dalam perjalanan, bahwa dia menyangkal istrinya dengan harus mengatakan saudaranya, supaya istrinya tidak mendapat kecelakaan. Kita baca dari ayat 10 sampai ayat 20 dan lain sebagainya. Banyak tantangan, cobaan, persoalan hidup yang harus dijalaninya. Sebagai tanda dari kepercayaan dan ketaatan, ketundukannya kepada Allah, dalam setiap tempat di mana dia tinggal atau berkemah, maka dia mendirikan mezbah, tempat beribadah, untuk mengatakan pujian dan memohon petunjuk kepada Allah. Dia harus menyerahkan hidupnya kepada Allah yang memanggilnya dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita, demikianlah perjalanan hidup orang yang percaya, termasuk kita sekarang ini, kepada Allah di dunia ini. Sepanjang perjalanan hidup, melalui firman-Nya, kita selalu dipanggil untuk melaksanakan arah jalan, kemana arah jalan dan tujuan hidup kita. Perjalanan hidup itu tidak selalu mulus. Terkadang ada tantangan dan kendala yang mendera, sehingga dituntut untuk lebih taat, bertekun, dan menyerahkan hidup ke dalam kuasa-Nya. Khususnya seperti dalam situasi pandemi Corona COVID-19 ini. Dalam kuasa-Nya, kita harus dituntut untuk menaati segala peraturan yang telah diberikan oleh pemerintah dan juga yang diikuti oleh gereja. Dalam situasi ini, kita dituntut harus lebih taat dengan segala aturan protokol kesehatan. Kita mendirikan tempat ibadah di rumah kita masing-masing. Kita harus beribadah di rumah. Harus sabar di rumah untuk bertekun dan berserah
dalam doa kepada kuasa kasih kebesarannya. Banyak yang terkendala dalam angan-angan dan pikiran kita untuk mencapai menerima berkat yang sudah kita harapkan sesuai dengan janji yang telah Tuhan firmankan seperti kepada Abraham dalam teks ini. Mungkin sudah banyak yang kita pikirkan, bahkan ada yang tertunda untuk melakukan tugas besar, dan bahkan ada yang tertunda untuk menikah. Ada yang tertunda untuk melaksanakan perayaan-perayaan karena tidak bisa untuk berkumpul banyak-banyak. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita, sama seperti Abraham, dia tidak bisa hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi harus menjaga dan memikirkan istrinya, Sarai, serta Lot, anak saudaranya dengan yang bersama-sama dengan dia. Juga bahwa kita harus bertanggung jawab atas keluarga, warga gereja, lingkungan kita, orang yang di sekitar kita. Kita harus menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan perasaan sukacita bahagia mereka dengan pelayanan kasih, supaya mereka merasa terberkati karena kita. Itu dapat kita baca seperti dalam ayat 2b dalam teks kita ini. Diberkati untuk menjadi berkat. Dengan demikian, rupa Allah dalam karya keselamatannya melalui Yesus Kristus sebagai sumber pengharapan kita akan tergambar dalam pelayanan kasih kita kepada semua mereka yang seperti saya sebutkan tadi, kepada keluarga, kepada orang di sekitar kita, atau secara khusus kita sebagai warga gereja. Sekarang kita dituntut untuk lebih percaya dan taat kepada firman Tuhan yang memanggil kita untuk melakukannya agar berkat yang telah dijanjikan Allah dinyatakannya kepada kita. Tuhan sedang menuntun langkah kita ke masa depan yang lebih baik, mengarahkan kita menerima berkat-berkat yang telah dijanjikannya, janji keselamatan, janji sukacita atas segala berkat karena kita menuruti firman-Nya. Berkat akan diberikannya tergantung bagaimana kita menghadapkan muka, setiap mau melangkah untuk menggapai ragam macam bentuk berkat yang akan diberikannya dalam tiap-tiap hari, setiap minggu, bulan, dan setiap tahun buat kita. Dan itulah teks firman Tuhan, epistel yang kita baca tadi dari kitab firman Tuhan yang menjadi firman untuk meneguhkan, menguatkan iman kita. Untuk itu saudara-saudara, dengar, turuti, dan lakukanlah firman Allah. Karena hanya dengan demikian, kita akan menerima segala macam bentuk berkat yang melimpah, yang dapat menyelamatkan, membahagiakan kita di dunia dan di akhir tujuan hidup kita, yaitu di surga. Kalau dikatakan di bahasa Batak, sambulon niton dita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang telah memberikan firman-Mu kepada kami untuk menuntun hidup kami, mengarahkan jalan hidup, tujuan yang harus kami ikuti. Tuhan, kami yakin dan percaya jika firman Tuhan yang telah menjadi kehidupan kami, yang menuntun kami, mengarahkan jalan hidup kami,
kami turuti, maka kami akan Tuhan berkati. Maka kami akan menjadi hidup bahagia bersuka cita sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan kami melakukan firman-Mu itu. Di saat ini kami juga berdoa Tuhan, pada semua warga gereja-Mu, dunia, yang begitu banyak ketakutan, banyak penderitaan karena virus corona. Namun seperti firman-Mu Tuhan, Engkau meneguhkan, menguatkan kami dalam perjalanan hidup ini, untuk selalu bersandar kepada firman-Mu. Karena Tuhan akan memberikan kesukacitaan, kebahagiaan, keselamatan, dan kecukupan atas semua kehidupan kami. Bila kami sungguh-sungguh percaya untuk mengikuti melakukan firman-Mu itu. Tuhan, kami berdoa supaya kami begitu melewati masa pandemi ini, sungguh-sungguh untuk lebih taat lagi, lebih percaya lagi kepada Tuhan, untuk hidup baru, untuk hidup melaksanakan firman-Mu, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan, menjalani hidup masa depan kami dalam arahan bimbingan Tuhan. Kami serahkan segala perjalanan kami, walaupun banyak tantangan dan cobaan, tapi kami akan selalu bersandar kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi untuk memuji Tuhan dengan nyanyian nomor 792 mulai dari ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini, tolonglah aku jadi saluran berkat-Mu. Bagi yang sedih, hiburan diberi, pertolongan pun diberi. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kalam kabut tak menentu hidupmu. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, Bila sengsara menimpa keadaanmu. ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Bersama